piye untuk nilai sekolahmu? Ya ngono iku Pak, piye maneh. Bapak iki lho wegah. Kok niki kelas 1 sampai 4 wis ra munggah, nilainya elek kabeh. Aku takut gurumu ya abang kabeh. Bapak iki sedih lho. Stres bapak iki. Pak, Pak. Mbak, iki piye, Pak? Pak, Astagfirullahaladzim, Pak. Mbak Pipit, Bapak, Mbak. Jadi bapak saya ini kenapa dokter sebenarnya? Iya, jadi kan setelah saya nawar pemeriksaan awal tadi, kemungkinan Bapak adik-adik saya itu terkena penyakit jantung. Tapi tenang aja, saya sudah melakukan pengobatan awal. Jadi Bapak adik-adik sekalian tinggal butuh istirahat saja. Itu kok bisa sih dokter? Nah, untuk nanya kok bisanya kan tadi dijelasinnya kurang ini ya, agak tadi kan ribet ya. Kalau udah tahu awal mulanya kayak gimana? Gimana dek? jadi gini dokter, saya kan tadi lagi nemenin bapak saya ngopi di depan rumah. Terus tiba-tiba bapak saya merasa dadanya tuh sakit banget. Gitu ya, langsung dibawa ke sini. Kalau boleh tahu nih aktivitas Bapak dulu kayak gimana ya? Aduh parah, coba ceritain. Semuanya aja udah ceritain. Semenjak ibu saya meninggal 10 tahun yang lalu tuh bapak tuh sering minum-minuman, rokokan, berapa pak banyak banget gitu dokter. Terus makan gorengan, rokok, pokoknya hidupnya tuh nggak sehat. Jadi kan kami tuh nggak bisa ngerawat, cuma adik kami aja. Kami soalnya kerja, bapak udah nggak bisa kerja soalnya. Pokoknya tuh hidupnya tuh ya Allah, mau nangis saya tuh dokter. Tapi sudah diingatkan belum Bapaknya? Sudah dokter, nah kan tuh bapak saya itu. Gitu ya, kalau misalnya adik-adik sekalian nggak keras sama bapaknya untuk mengingatkan, yang kayak gini terus akan keadaannya bapaknya. Terus bapak saya tuh juga itu dokter jarang olahraga. Terus selain jarang olahraga tuh bapak saya tuh suka marah-marah dokter. Makanya saya tuh gak betah kalau di rumah itu. Makanya yang saya sama adik saya yang satu ini saya kerja. Jadi yang di rumah tuh cuma dia. Nah terus kalau malam itu udah pagi ya marah-marah, malamnya tuh dia kayak jarang tidur. Begadang terus gitu. Iya. Kalau boleh tahu marah-marahnya kenapa? Nah itu nggak jelas Banyak gitu ya dokter, maksudnya nggak ya. Nggak jelas gitu tiba-tiba marah-marah aja gitu loh dokter. Saya tuh juga nggak Bapak paham. udah kerjanya berhentinya udah lama. Udah Ya, lama, udah lama, dokter. sekitar 2 tahun lah dokter. Terus untuk marah-marahnya sekitar berapa tahun? Dari pokoknya semenjak ibu kami meninggal tuh bapak tuh udah nggak terkontrol gitu loh emosinya. Kami coba mencoba meredam gitu tapi ya kayak fail gitu nggak bisa. Berarti kalau di rumah yang jaga adik. Cuma Iya, dia ada aja, cuma ada dia. Kami kerja soalnya. Gitu. Kalau tinggal barengnya semua Via. Iya, Semuanya bareng, semuanya bareng, cuma jarang di cuma rumah. jarang di rumah aja. Oke, jadi gini adik-adik ya, adik-adik harus memberikan perhatian khusus buat Bapak. Kenapa? Karena kan awalnya Bapak itu kan ditinggal sama ibu ya. Nah, itu Bapak mengalami tekanan. Nah, karena tekanan itu Bapak stres akhirnya melakukan hal-hal aktivitas yang nggak sehat, kayak merokok, makan makanan yang gorengan, minum minuman alkohol, seperti itu. Kalau misalnya adik-adik sekalian jangan hanya menuntut adik Via aja untuk mengurus Bapak. Jadi harus ada kesadaran juga dari adik-adik untuk mengubah pola hidup Bapak. Kalau nggak kayak gini Bapak bisa serangan jantung, kan nggak mau ya. Nah, Iya, gitu. Jadi ajak Bapak untuk hidup sehat. Kalau bisa makanannya disediakan. Kalau misalnya Bapak mau makan gorengan dilarang, kayak gitu. Kalau misalnya Bapak tetap ngotot, bilang ini demi kebaikan kita semua. Jadi bukan hanya kebaikan Bapak. Biar Bapak tuh melihat anak-anaknya juga masih membutuhkan sosok Bapak seperti itu. Iya, jadi adik-adik untuk penanganan awal yang bisa kita lakukan itu adalah mengubah pola hidup sehat Bapak. Karena kan tadi Bapak kan tadi suka makan gorengan, merokok, minuman alkohol. Jadi yang pertama adalah kita kurangin garam-garamnya. Karena kan tadi setelah saya mau bersama tekanan darah, Bapak ini hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau bisa secukupnya tuh garamnya hanya 1 sendok sehari. Terus jangan makan jeroan, makan kambing-kambing kayak gitu dikurangi dulu. Kemudian untuk rokok, Bapak kan perokok ya, perokok aktif ya. Nah itu kalau bisa ditahan Bapaknya untuk berhenti merokok dulu. Karena kan faktor usia Bapak juga kan sudah tua ya. Jadi makanya kita harus mengurangi seperti itu. Kita lebih baik kan mencegah, kan ini juga sudah terjadi kan ya Bapaknya itu serangan jantungnya. Kemudian kalau saya sarankan itu Bapaknya harus makan makanan yang berserat. Kayak buah, kayak gitu. Buah sembarangan yang mungkin bisa dicerna sama Bapak.
yang penting 4 sehat 5 sempurna. Terus makan makanannya digantinya ikan kayak gitu. Kalau misalnya bapak tadi suka makan yang daging jeroan kayak gitu, dihentikan dulu sebaiknya. Biasakan makan makanan yang bersayuran seperti itu. Alkoholnya apalagi kalau bisa dilarang juga ya, karena kan kita juga tahu bahwa alkohol itu kan haram ya. Iya. Nah itu kita juga harus sebagai anak juga harus mengingatkan orang tua ya kayak gitu. Jadi nggak hanya untuk asupan makanan saja adik-adik, jadi kayak bapaknya tuh dihibur terus biar nggak terlalu stres. Kemudian olahraga, kalau bisa pagi-pagi gitu kan habis subuh itu adik-adik bisa jogging pagi-pagi sama bapak kayak gitu. Olahraga yang teratur, kalau bisa seminggu 3-4 kali minimalnya kayak gitu. Kalau maksimal ya sehari sekali kalau bisa. Jadi adik-adik di sini ya saya akan meresepkan obat. Ini tolong diminumnya, nanti bapak dikasih minum 1 kali sehari itu pada pagi hari, karena ini efek samping obatnya itu buat bapak sering kamar mandi. Jadi kayak melebihi seperti biasanya kayak gitu. Nah, karena bapak nanti sering ke kamar mandi buang air kecil, itu kalau bisa bapak diasupkan minumnya diseimbangin juga, karena takutnya bapak dehidrasi kayak haus kayak gitu. Jadi dijaga untuk saya minta mohon untuk pengobatan ini dituntaskan ya. Kemudian kalau misalnya obatnya sudah habis dan kalau udah 1 bulan bisa kontrol lagi kembali. Oh iya. Jadi saya berharap semoga bapak adik-adik sekalian diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Dan saya juga meminta dukungan dari adik-adik sekalian untuk bisa membantu dan bekerja sama untuk pengobatan bapak. Oh iya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih banyak dokter. Iya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Amin. bapaknya.